Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Melanjutkan kompetensi dasar yang kemarin. Ya, hari ini kita belajar tentang senyawa hidrokarbon. Apa itu senyawa hidrokarbon? Yaitu kelompok senyawa karbon yang paling sederhana. Kenapa sederhana? Karena hanya terdiri dari unsur karbon yang lambangnya C dan unsur hidrogen yang lambangnya H. Ingat kemarin kekhasan atom karbon sudah kita pelajari di sana bahwa C itu tangannya 4, maka satu atom C ini bisa mengikat 4 atom H, yaitu senyawa hidrokarbon yang paling sederhana. Nah, ini adalah kelompok-kelompok hidrokarbon yang akan kita pelajari. Alkana, alkena, dan alkuna. Nah, hari ini kita akan belajar tentang alkana. Alkana ini yang paling sederhana, ya, mulai dari tata namanya, isomernya, sifat-sifatnya, pembuatan, sampai kegunaannya. Oke, tata nama alkana. Yang pertama, kalian perhatikan di sini. Jadi kalau C-nya 1 hanya 4 namanya metana. Kalau C-nya 2 hanya ada berapa? Bisa kalian gambarkan. Kalian tuliskan di buku tulis kalian. Kalau C-nya 2, ya, kalian jajarkan C sebanyak 2, maka dengan ciri khas atom karbon yang punya 4 tangan, maka C2 itu hanya pasti ada 6. Nah, namanya etana. Kalau C-nya 3 hanya ada 8, namanya propana, dan seterusnya. Harapan Ibu kalian menghafal semua ini yang ada di tabel ini, dari metana sampai dekana. Untuk apa dihafal? Biar kalian lebih mudah mempelajari. Oke, kemudian bagaimana tata cara penamaannya? Nah, misalkan di sini ya langsung Ibu kasih contoh ada suatu senyawa semacam ini. Nah, untuk memberi nama yang pertama kalian tentukan rantai terpanjang. Rantai terpanjang itu yang C-nya paling banyak. Maka kalian tentukan, oh ternyata yang rantainya paling banyak C-nya itu yang lurus ini. C-nya ada berapa? Ada 4. C ada 4 itu tadi namanya apa ya? C-nya 4 itu namanya butana. Maka nama belakang untuk senyawa ini sesuai dengan rantai yang terpanjang tadi yang C-nya jumlahnya 4, maka nama belakangnya butana. Nah, selain ada 4 atom C di rantai utama ini, ternyata ada cabang. Ada cabang di nomor 2. Nah, cabangnya ini biasanya berupa suatu alkil. Alkil adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Kalau ada alkana tadi CH4 itu namanya metana, maka alkilnya namanya metil. Kalau alkananya namanya etana, C2H6 tadi ya, maka kalau C2 hanya ada 5, maka namanya etil. Kalau C3H8 tadi namanya propana, maka kalau C3H7 itu namanya propil, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini, di sini di nomor 2 ini ternyata ada CH3. CH3 itu namanya metil. Di nomor 2. Maka penamaan senyawa ini, kalian tulis posisi cabangnya ada di nomor berapa? Ini nomor 2. Kemudian cabangnya namanya apa tadi? Metil. Kemudian rantai utamanya ada berapa C-nya? Ada 4, berarti namanya butana. Maka senyawa ini namanya 2-metil butana. Nah, itu tata nama alkana ya. Kemudian yang kedua, isomernya. Isomer dari alkana, dalam hal ini isomer kerangka. Isomer kerangka itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tapi rumus rangkanya berbeda. Kalian perhatikan di sini contohnya.
Ya, di sini ada N-pentana. Jumlah C-nya ada berapa? Ada 5. Jumlah H-nya ada 3 tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 2, 9, tambah 3, 12. Ada 12 H, ada 5 C dan 12 H. C5, H12, namanya N-pentana. Nah, ternyata N-pentana ini berisomer dengan 2 metilbutana dan 2,2 dimetilpropana. Mana buktinya? Nah, kalian lihat di sini. Pada struktur 2 metilbutana, strukturnya semacam ini ya, tadi. C-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. C-nya ada 5. Hanya 3 kali 3, 9, ditambah 3, 12. Hanya ada 12. Nah, ternyata sama-sama C5H12, tapi bentuk kerangkanya berbeda, sehingga mereka memang senyawa yang berbeda. Demikian pula pada 2,2 dimetilpropana. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah C-nya ada 5, hanya ada 12. Ini yang namanya isomer ya. Jadi rumus molekulnya sama tapi rangkanya berbeda. Itu isomer rangka pada alkana. Oke, itu kemudian sifat-sifatnya. Yang pertama sifat fisika. Sifat fisika untuk alkana ini yang pertama cirinya dia tidak bisa larut dalam air. Sukar sekali larut dalam air. Kemudian yang kedua, semakin besar harga MR-nya, maka titik leleh dan titik didihnya juga akan semakin tinggi. Kemudian yang ketiga, walaupun jumlah atom C-nya sama, tapi kalau ada banyak cabang, maka titik didihnya akan semakin rendah. Jadi semakin banyak cabang, walaupun jumlah C-nya sama, tapi titik didihnya akan jauh lebih rendah. Kemudian yang keempat, untuk alkana dengan jumlah C1 sampai C4 wujudnya itu gas, C5 sampai C17 berwujud cair, dan untuk C18 ke atas itu wujudnya padatan. Itu sifat fisika dari alkana. Kemudian sifat kimianya seperti apa? Sifat kimianya yang pertama, sukar bereaksi dengan pengoksidasi maupun pereduksi. Kemudian yang kedua, dia dapat bereaksi dengan oksigen melalui reaksi pembakaran. Ya, jadi alkana plus oksigen itu namanya reaksinya pembakaran ya, ingat. Yang dihasilkan apa? CO2 plus H2O, itu kalau pembakarannya sempurna. Kalau pembakarannya tidak sempurna, maka yang dihasilkan CO, karbon monoksida, plus H2O. Nah, itu sifat-sifat dari alkana. Kemudian, materi berikutnya yaitu tentang pembuatan alkana. Yang pertama, alkana bisa dibuat dengan mereaksikan aluminium karbida dengan air, kemudian bisa juga dengan mereaksikan alkena dengan hidrogen, kemudian melalui sintesis Wurtz, sintesis Grignard, kemudian sintesis Dumas. Ini beberapa cara untuk membuat alkana. Tentang kegunaan alkana, alkana berguna untuk bahan bakar, terdapat pada LPG, pada bensin, pada solar, aftur. Nah, bahan-bahan bakar itu kandungannya adalah alkana. Kemudian yang kedua, banyak digunakan untuk bahan baku industri. Misalkan industri plastik, industri pupuk, industri deterjen itu banyak menggunakan alkana. Kemudian digunakan juga untuk pelumas atau oli. Nah, itu materi yang Ibu sampaikan untuk pagi hari ini. Untuk alkena dan alkuna nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan kita diskusikan di Google Class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.